Suhu dan tekanan atmosfer diukur oleh Van Allen tahun 1958. Hasil penelitiannya diakui oleh kalangan saintis. Sejak itu, saintis membuat tabel ini. Dan saintis tahu ada medan radiasi Van Allen Belt yang panasnya luar biasa. Itu tahun 1958, tahun yang sama dengan didirikannya NASA. Setelah itu, NASA pura-pura tidak tahu ada Van Allen Belt dan 6 kali mengirim manusia ke bulan. Ke-6 misi Apollo itu hanya ada pada periode satu presiden yang dikenal penuh skandal, Richard Nixon. Here's like a perfect example of them landing on the moon. I mean, it's proof right there. This is an official NASA photo of the first Apollo 11 lunar module landing on the moon. I mean, it's right there. This is proof, man. It's the picture's right there. It's landing on the moon. But the only problem I have with this picture is that it's taken from the moon. I don't know what the big deal was with being the first guy on the moon. It seems the camera crew was already there. The fucking tripod. Camera A, B, C. This is an amazing monumental sort of feat of space exploration. This is the Galileo satellite. Full authentic NASA imagery of the Galileo satellite. Must have cost like $1 trillion for this fucking operation. Very expensive. This is the Galileo satellite. They never knew it would go that far and reach Jupiter. You know, they didn't know. It's the first time anything goes that far. It managed to get there. There's Jupiter. There's one of its moons. I mean, it's clearly lining up to take some really good photos of Jupiter. Immediately followed by a camera satellite. Perfectly composing the whole shot out in outer space. Amazing, eh? What the cameras can do when they fly. I guess this is a photo of the Hubble telescope taking a picture of itself. Unbelievable. Unbelievable. That's an authentic photo of the Hubble telescope out there doing its job. Isn't that amazing how they could take a photo of the thing taking photos? Out in outer space. Unbelievable. You know, they never crossed Antarctica, but let's go to the moon and take pictures of shit out in space. That's fucking unbelievable. You know, the instruments will work in Antarctica. It's too fucking cold, but hey, let's go somewhere where we don't know the instruments will work. That's unbelievable. I can't, it just boggles my mind how they do this stuff. All right, next one, solar powered, by the way. Solar powered. Look at that. Environmental. Environmental in outer space. Inilah latar belakang bangkitnya kesadaran Flat Earth. Kembali pada logical framework tadi. Karena sadar ada kebohongan, maka mulai mempelajari soal Flat Earth. Mempelajari sebagai partisipasi aktif masyarakat, bukan institusi yang dikasih dana dan harus memuaskan semua pertanyaan orang awam. Hampir semua orang mengira bahwa GPS pada Google Maps dan My Location itu terhubung langsung dengan satelit. Bahkan banyak yang berpikir internet itu langsung terhubung dengan satelit. Mari kita deteksi. Jaringan internet dan komunikasi dunia terhubung lewat fiber optik. Fiber optik dikenal sebagai penghantar media telekomunikasi yang paling handal. Kecepatannya hampir menyamai kecepatan cahaya. Ini jaringan fiber optik di seluruh dunia. Dan ini jaringan fiber optik di Indonesia. Investasinya sangat besar dan ini adalah barang nyata. Jaringan internet dan telepon wireless di darat terhubung lewat menara-menara BTS. Ini data jumlah BTS di Indonesia. Investasinya sangat besar. Dan ini juga barang yang nyata. Pada episode 2 telah kita bahas bahwa Google sendiri mengatakan My Location itu menggunakan menara Telkom BTS, bukan lewat satelit. Sebaliknya, jika ada 13.000 satelit di angkasa, bagaimana mungkin bisa mengantar Gojek ke ganggang sempit? Sementara pesawat Malaysia MH370 yang begitu besar tidak terlacak jatuhnya di mana sampai sekarang. Untuk daerah-daerah yang tidak ada menara BTS, dari tahun 1955 sudah ada teknologi White Alice. Memantulkan sinyal ke atmosfer, dipantulkan kembali oleh atmosfer, tiba di lokasi yang dituju. Bisa sampai 320 km. Kalau dari Jakarta, bisa sampai ke Pulau Belitung. Atau dari Jakarta ke Pulau Nusa Kambangan. Sinyalnya aman, tak bisa disadap. Militer sampai sekarang masih gunakan White Alice, tropospheric scattering, bahasa teknisnya. Coba lihat militer Iran yang sudah puluhan tahun di embargo. Mereka tak bisa beli pesawat terbang, apalagi satelit. Apa yang mereka lakukan? White Alice, no problem. Bagaimana dengan sistem navigasi pesawat udara di tengah laut? Pada episode 2 telah dijelaskan tentang Omega System. Manusia sudah mengalami 2 kali perang dunia, terbang melintasi benua tanpa satelit. Bagaimana mungkin Jepang menyerang Pearl Harbor, tahu persis titik koordinatnya di mana, bisa dilacak dengan radar, padahal tahun 1945 tak ada satelit.
gunakan nalar Anda. Silakan Anda search Omega Navigation System di Google atau YouTube. Anda akan melihat sendiri video militer orisinil yang dibuat pada akhir tahun 1960-an tentang bagaimana network di seluruh dunia dapat terjalin hanya dengan 8 tower utama. Juga, Anda akan menemukan bagaimana simulasi penerbangan menggunakan Omega Navigation System. Tak ada hubungannya dengan satelit. Gunakan nalar Anda. Google Maps di darat bisa mengantar tukang Gojek ke ganggang sempit karena menggunakan menara-menara BTS di darat. Sementara, jika ada 13.000 satelit di angkasa, bagaimana mungkin pesawat Malaysia MH370 sudah 2 tahun tidak ketahuan jatuhnya di mana? Dulu, pesawat Lion Air yang jatuh di perairan Kalimantan pun butuh waktu berhari-hari sebelum akhirnya ketemu serpihan-serpihannya. Blank spot. Sistem navigasi dunia di lautan tidak secanggih itu. Tak banyak beda dengan akhir tahun 1960-an sebelum maraknya bisnis satelit. Jika tidak ada satelit, bagaimana dengan ramalan cuaca? Sejak zaman Babilonia, orang sudah bisa memprediksi cuaca. Di luar itu, NASA menggunakan balon cuaca, weather balloons. Klip ini diambil dari web resmi NASA. Coba Anda ketik NASA weather balloons di Google Image. Buat apa kirim weather balloons begitu banyak jika ada 13.000 satelit di angkasa? Kesimpulannya, 1. Ada jaringan fiber optik yang menghubungkan seluruh dunia, baik lewat laut maupun darat. 2. Ada jaringan menara BTS yang menghubungkan komunikasi darat. 3. Ada teknologi White Alice yang bisa panturkan sinyal ke atmosfer tanpa satelit. 4. Ada weather balloons yang digunakan untuk ramalan dan pencitraan cuaca. 5. Ada Omega Navigation System, pengembangan dari LORAN, Long Range Navigation, yang digunakan sejak Perang Dunia Kedua. Buat apa ada satelit? Satelit yang bergerak pada 23 kali kecepatan suara dengan desain yang rapuh tanpa rontok. Satelit yang mampu menahan suhu pelumuran besi baja. 13.000 satelit tanpa pilot, tak pernah tabrakan, dan tak pernah bisa dilihat, baik lewat ISS Live maupun lewat teleskop. Pilihan ada pada diri Anda. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Inilah yang dimaksud pada episode 2, Bisnis Triliun Dolar. Lantas orang bertanya, bagaimana dengan satelit yang baru-baru ini dibeli oleh sebuah bank di Indonesia? Saya agak heran, kok yang ditanya cuma satelit bank itu? Padahal Indonesia sudah beli Palapa sejak tahun 1976. Dan tak ada yang bertanya soal 13.000 satelit di angkasa. Semuanya beli, bukan bikin. Mereka semuanya ikut sistem. Kok concernnya dengan bank yang beli satelit? Tak ada yang perlu dikhawatirkan, karena semua pemilik, pendana, kontraktor, operator pasti untung. Hanya ada satu pihak yang dirugikan, yaitu Anda. Kita semua sebagai end user. Karena semua biaya dibebankan pada pengguna. Inilah kehebatan sistem yang zalim, menguntungkan segelintir orang dengan merugikan umat manusia lain di dunia. Mari kita bedah bisnis satelit ini. Omsetnya 4.200.000 triliun rupiah per tahun. Cukup untuk beli Bank Indonesia 2 buah tanpa utang. Biaya sewa satelit 500 miliar rupiah per tahun. Plus biaya operasional, bunga bank, pajak, dan keuntungan anggap saja 40%. Si provider harus cari income minimal 700 miliar rupiah per tahun. Dibagi 12 bulan, berarti harus cari income 58,3 miliar rupiah per bulan. Bagaimana cara memperoleh pendapatan 58,3 miliar rupiah per bulan? Mudah saja, bebankan pada konsumen. Jadi, Andalah yang menanggung beban 58,3 miliar rupiah per bulan itu. Jumlah yang sangat besar jika ditanggung sendirian. Tapi, Anda tidak menanggungnya sendirian. Taruhlah ada 10 juta pelanggan operator telekomunikasi. Dibagi saja 58,3 miliar rupiah dengan 10 juta orang. Satu orang menanggung beban 5.830 rupiah per bulan. Tidak berasa bukan? Padahal, uang 58,3 miliar rupiah per bulan jika digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah masing-masing, negeri ini akan bertambah makmur. Tapi saat ini itu hanya mimpi. Uang 4.200.000 triliun rupiah per tahun hasil bisnis satelit di seluruh dunia masuk ke kantong elit global yang sudah kaya raya. Biaya telekomunikasi harusnya tidak semahal ini. Anda bisa video call lewat Skype ke Amerika berjam-jam tiap hari tanpa pulsa. Anda bisa kirim message lewat WhatsApp, Viber, dan lain-lain tanpa pulsa. Modalnya hanya sambungan internet. Dan sebenarnya Anda bisa video call lewat White Alice bahkan tanpa sambungan internet. Berapa banyak uang yang seharusnya bisa Anda simpan? Banyak yang bertanya, bagaimana dengan roket-roket yang diluncurkan NASA? Bukankah ada lembaga yang saat ini sudah bisa bikin roket? Kalau roketnya sih jelas nyata.
Orang malah sudah bikin roket sejak abad pertengahan. Duluan bikin roket daripada bikin mobil. Sebab kebanyakan roket, termasuk roket satelit, tak ada awaknya. Roket memang dikirim, ada kontraktornya. Proyek, budget 256 triliun per tahun. Pasti bisa beli roket beneran. Dan pasti banyak kontraktor yang ingin memasok roket. Roketnya memang diluncurkan. Tapi setelah terbang vertikal, tak berapa lama kemudian melenceng jadi horizontal. Coba Anda perhatikan semua peluncuran roket. Saya ulangi, semua peluncuran roket pasti melenceng. Tak ada yang terus vertikal menembus langit. Dan kalau diperhatikan, mulai melencengnya itu tidak terlalu jauh, masih kelihatan jelas. Artinya, atap yang dihindari oleh roket itu pendek. Atap yang bisa memantulkan sinyal wireless. Atap yang tak mempan di bom nuklir selama 4 tahun. Lantas orang bertanya lagi, di mana jatuhnya roket-roket itu? Ya, 2/3 permukaan bumi adalah laut. Kapal Titanic yang ukurannya besar luar biasa dan terbuat dari baja pilihan butuh waktu 90 tahun baru ditemukan bangkainya. Apalagi roket yang diledakkan duluan sebelum jatuh, sudah pasti tak bisa dilacak. Jangankan roket satelit tak berawak, pesawat Malaysia MH370 yang berpenumpang 239 orang pun sampai sekarang tidak ketahuan jatuhnya di mana. Coba Anda perhatikan, di mana umumnya tempat peluncuran roket itu? Yang paling terkenal Cape Canaveral, tempat Apollo diluncurkan dan tempat satelit Palapa dulu diluncurkan. Coba Anda cari di Google Maps, di mana lokasi Cape Canaveral. Sudah pasti di dekat laut. Memang tak mudah buat kebanyakan orang awam untuk memahami berbagai kebohongan elit global. Sebab kebanyakan orang fokus pada sekolah, cari kerja, cari uang untuk bayar tagihan-tagihan, beli rumah, beli mobil, cari uang tambahan supaya bisa nabung buat anak cucu. Itulah arti kehidupan dan kemerdekaan buat sebagian besar orang. Dan sikap ignorant atau masa bodoh seperti itu yang membuat elit global merajalela dalam 250 tahun terakhir tanpa disadari oleh banyak orang. Mereka sudah kaya, tak perlu kerja, tak perlu nabung, tinggal tidur saja, tabungan nambah sendiri. Pekerjaan dan kesenangan mereka adalah mewujudkan cita-cita dominasi global, menjadi Tuhan di dunia dan umat manusia lain adalah budak-budaknya. Global slavery. Jangankan satelit di angkasa, duit dolar di dompet Anda pun mereka bisa kibuli. Mari kita buktikan bahwa kenyataan di lapangan tak seperti yang diajarkan di sekolah. Uang dolar yang dituhankan banyak orang itu sebenarnya tak ada nilainya, tidak di-backup dengan emas. Dan mari kita buktikan pula bahwa bukan cuma NASA yang biasa berbohong, tapi Bank Sentral Amerika pun adalah pembohong. Coba Anda buka situs CIAWorldFactbook.com, lihat cadangan devisa Amerika. Tulisannya cadangan emas dan devisa 130,1 miliar dolar. Tidak disebut berapa emasnya dan berapa devisanya. Oke, kita cari sumber lain lagi. Fed. Data dirilis bulan Juli 2016. Angka yang disebut oleh CIA World Factbook adalah ini, 2014 130,1 miliar dolar. Juli 2016 ini 120,2 miliar dolar. Anda lihat, emasnya 11 miliar dolar. Uang yang beredar 1,4 triliun dolar. Jadi emasnya hanya 0,8% saja. Jelas saja bisa cetak uang sebanyak-banyaknya, beli segala kemewahan, materialisme menggantikan agama. Kebohongan Fed tentang emas itu belum yang terburuk. Coba Anda lihat keterangan di bawahnya. Cadangan emas 11 miliar dolar itu dengan asumsi harga emas 42,22 dolar per ons. Coba Anda lihat berapa harga emas sekarang. Wow, emas seharga 1.335 dolar per ons. Dianggap cuma 42 dolar per ons. Cuma 3,2% nilai yang dilaporkan. Yang 96,8% disembunyikan nilainya. Ini adalah skandal. Mereka bisa melakukan semua itu karena mereka tahu berapa orang yang mau melakukan riset sederhana seperti yang kita lakukan tadi untuk tahu bahwa mereka berbohong. But why the big secret? People are smart. They can handle it. The person is smart. People are dumb, panicky, dangerous animals, and you know it. Buat apa bohong? Karena emas-emas itu adalah milik Bank Sentral Swasta Federal Reserve hasil menjarah emas rakyat tahun 1933. Mereka tak mau rakyat Amerika tahu nilai emas yang sebenarnya. Oleh sebab itu, mereka patok harga emas cuma 42 dolar dan menyembunyikan 96,8% nilai yang sebenarnya. Masih percaya pada Fed, NASA, IMF, PBB? Itu di Amerika. Coba Anda buka laporan keuangan BI. Jumlah uang dalam peredaran 586,7 triliun.
Cadangan emas 36,7 triliun, hanya 6,9%-nya saja. Jika mata uang anjlok, rupiah terpuruk, makin hancurlah nilai uang yang 586 triliun rupiah itu. Bagaimana cara membuat rupiah terpuruk? Gampang. Fed cetak duit yang banyak. Contohnya bailout kemarin. So my question to you is, will you tell the American people to whom you lent 2.2 trillion of their dollars? Will you tell us who got that money and what the terms are of those agreements? No. Dengan dolar yang banyak, elit global invest di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Lempar pancing. Setelah itu, tarik pancingnya. Ketatkan likuiditas. Bikin stimulus di Amerika. Itu dolar balik semua ke Amerika. Akibatnya, negara-negara kekurangan dolar. Harga dolar jadi tinggi lagi. Rupiah kita makin anjlok. Gampang kan? Inilah sistem yang zalim. Sekali lagi, jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan pejabat bank, jangan salahkan ekonom. Semua hanya ikut sistem. Sasaran kita adalah sistemnya, elit global. Semua hal ini berkaitan. Konspirasi keuangan, politik, militer dan intelijen, sains dan lain-lain, world domination, new world order. Bagaimana melawan itu semua? Mungkinkah kita lepas dari jeratan sistem yang begitu menggurita? Ibarat main catur, tujuannya adalah menjatuhkan raja. Bisa dengan ster, benteng, kuda, dan lain-lain. Gunakan segala lini. Flat Earth ibarat pion yang sangat sepele, tapi berpotensi menjatuhkan raja. Oleh sebab itu, fokus pada rajanya. Tujuannya bukan untuk meyakinkan semua orang awam agar percaya dengan Flat Earth. Itu adalah paradigma yang keliru. Salah kaprah. Jangan berantem sesama anak bangsa. Yang nggak percaya ya sudah, tak perlu dipaksa. Tak perlu diyakinkan. Kalau dasarnya sudah tidak percaya, tak perlu pula diladeni pertanyaan-pertanyaannya. Buat apa buang waktu? Itu yang membuat orang begitu mudah untuk diadu domba dan dipecah belah. Itu yang membuat elit global, kelompok yang sangat sedikit jumlahnya, bisa mengontrol 99% penduduk dunia. Karena rakyat yang banyak itu sibuk berantem sendiri. Para elit tidak terusik. Saran saya, hindari perdebatan pro dan kontra soal Flat Earth. Kalau dari 10 orang, ada 8 orang yang tak setuju sambil marah-marah, ya biarkan saja. Itu hak mereka. Fokus pada 2 orang yang hati dan pikirannya tergerak. Dari situ, bola akan bergulir sendiri. Yang digulirkan adalah kebohongan pada sistem yang ada dulu, bukan mempromosikan sistem yang baru. Kalau tidak rusak, buat apa diperbaiki? Jadi, kebohongannya dulu yang kita pertanyakan. Mereka yang harus membuktikan diri, bukan kita. Sebab, merekalah rejim penguasa sains, bukan kita. Kita adalah rakyat yang menggugat sistem yang zalim. Ibarat mahasiswa demo minta turun harga BBM misalnya. Lantas pejabatnya berkacak pinggang. Coba berikan konsep yang memuaskan saya. Buktikan bahwa harga BBM turun terus. Itu adalah logika yang keliru. Begitu pula dengan Flat Earth. Ini adalah kajian bagi yang merasa bahwa ada kebohongan. Kajian yang dibuat oleh rakyat. Tak perlu menjelaskan pada awam yang pro rejim penguasa sains. Bukan mereka sasarannya. Gak setuju ya gak setuju aja hak mereka. Ada 3 fokus utama gugatan terhadap sistem bumi globe. 1. Matematika gerhana alias jarak bulan dan matahari. 2. Matematika gravitasi. Dan 3. Antartika. 3 hal itu saja fokusnya. Tak perlu bicara yang lain. Bahkan tak perlu bicara soal Flat Earth. Kita akan membahas ketiga fokus itu nanti. Kemudian, kemana bola digulirkan? Menurut saya, ada 3 komunitas strategis. 1. Akademisi. 2. Komunitas agama, apapun agamanya. 3. Komunitas politik. Ini pendapat saya, tiap orang boleh saja berpendapat beda. Kenapa komunitas sains dan akademisi? Karena di lingkungan itu sebenarnya banyak yang mempertanyakan teori yang diajarkan selama ini. Misalnya, orang seperti Profesor Paul Doherty yang heran sendiri, kok bisa ada gerhana matahari total jika paham jarak bulan dan matahari? Atau orang seperti Derek Muller PhD yang heran sendiri dengan gravitasi, termasuk kenapa satelit dan astronot bisa melayang-layang di angkasa. Brian Greene PhD malah lebih ekstrim lagi. Dia mempertanyakan kenapa waktu berjalan satu arah. Ia merasa ada yang salah dalam teori fisika selama ini. And the flow of time seems to always be in one direction, toward the future. But that may not be right. Contrary to everyday experience,
Time may not flow at all. Our past may not